cerita horor penunggu Gunung Merapi, Yogyakarta. Sejak 5 November 2020 lalu menetapkan status Gunung Merapi naik menjadi level siaga. Penetapan status siaga ini karena meningkatnya aktivitas gunung api yang terletak di perbatasan 4 wilayah, yaitu Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten. Dengan status siaga ini, seluruh aktivitas dan kegiatan di radius 5 km dari puncak Merapi tidak diperbolehkan. Meningkatnya aktivitas Gunung Merapi ini sering dikaitkan dengan hal-hal mistis yang berkembang di masyarakat, di mana Gunung Merapi ini di dunia supranatural dianggap sebagai salah satu pusatnya kerajaan makhluk halus di Indonesia. Gunung ini juga punya kaitan yang sangat erat dengan Laut Selatan Jawa yang sangat kental dengan mistisnya. Gunung Merapi diyakini dikuasai oleh kerajaan gaib yang sering disebut sebagai Keraton Merapi. Konon Keraton Merapi ini sudah ada sejak dahulu, bahkan dikenal memiliki hubungan yang erat dengan awal pendirian Kesultanan Mataram pada masa lampau. Ada sebuah cerita yang menyebutkan jika Keraton Merapi membantu kerajaan Mataram ketika itu untuk mengalahkan kerajaan Pajang dengan cara menewaskan pasukan kerajaan Pajang lewat letusannya. Keraton Merapi diyakini dihuni sejumlah tokoh gaib yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga penduduk sekitar Merapi. Kata Tomon, tokoh masyarakat lereng Merapi, warga Wonokerto, Turi, Sleman, salah satunya kata Tomon yaitu Eyang Merapi, yang merupakan seorang raja alias pemimpin dari makhluk gaib yang mendiami Keraton Merapi. Selanjutnya, Eyang Sapu Jagat merupakan penunggu kawah Merapi dan mengambil keputusan apakah Merapi akan meletus atau tidak. Eyang Sapu Jagat memiliki 2 orang panglima yang bernama Kiai Grinjing Wesi dan Kiai Grinjing Kawat. Kemudian Eyang Megantara merupakan salah satu tokoh pemuka yang tinggal di puncak Merapi. Tugasnya adalah untuk mengendalikan cuaca dan mengawasi daerah sekitar Merapi. Juga ada Nyi Gadung Melati yang merupakan pimpinan para pasukan wanita Keraton Merapi dan bertugas untuk menjaga kesuburan tanaman dan juga menjaga binatang ternak di sekitar Gunung Merapi. Yang selanjutnya adalah Eyang Antaboga yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan gunung agar tidak sampai tenggelam ke dalam bumi. Sementara Kiai Petruk
bertanggung jawab terhadap keselamatan penduduk Merapi. Ia ditugaskan untuk memberitahu warga ketika akan terjadi letusan, sehingga mereka dapat menyelamatkan diri. Kiai Sapu Angin merupakan salah satu pimpinan roh halus yang bertugas untuk mengatur arah angin. Sedangkan Kiai Wola Wali merupakan salah satu tokoh yang tinggal di Istana Keraton Merapi yang bertugas untuk menjaga dan membersihkan teras Keraton Merapi, dan juga bertugas untuk menjaga ternak dan satwa yang ada di gunung. Ia juga sering memberikan informasi mengenai waktu terjadinya letusan kepada para penduduk sekitar Gunung Merapi. Selain itu, Gunung Merapi yang memiliki ketinggian 2.968 meter di atas permukaan laut ini juga memiliki beberapa lokasi yang dianggap angker. Lokasi tersebut terbentang dari mulai hutan, lereng, hingga puncak gunungnya. Para penduduk di sana sangat menghormati tempat tersebut. Di antaranya dilarang untuk menebang pohon, mengambil rumput, serta memindahkan hingga merusak benda-benda yang ada di kawasan tersebut. Selain larangan aktivitas tersebut, kita juga tidak boleh berbicara kotor atau berbuat maksiat di tempat tersebut. Jika melanggar, maka biasanya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tempat angker yang paling terkenal di Gunung Merapi adalah Pasar Bubrah. Pasar Bubrah merupakan sebuah punggung bukit yang tepat berada di bawah kawah Merapi. Keadaan di lokasi ini cukup datar dan didominasi dengan bebatuan sisa letusan terdahulu. Di lokasi ini juga tidak terdapat pepohonan yang tinggi serta besar. Jaraknya yang hanya 1 kilometer sebelum kawah puncak Merapi membuat Pasar Bubrah menjadi lokasi favorit untuk beristirahat. Banyak pendaki yang mendirikan tenda di sini untuk bermalam dan menunggu matahari terbit keesokan harinya. Ketika malam hari itulah para pendaki biasanya mendengar suara riuh di lokasi tersebut. Suara riuh tersebut mirip dengan aktivitas jual beli yang terjadi di pasar. Tidak hanya itu, suara alunan gamelan dan gending-gending Jawa juga terkadang sayup-sayup terdengar di antara keriuhan tersebut. Para masyarakat juga percaya jika bebatuan yang berserakan di lokasi tersebut merupakan warung dan meja. Makanya
para makhluk halus pengunjung pasar tersebut tidak sedikit dari pendaki yang menginap di pasar Bubrah pernah melihat penampakan berbagai makhluk gaib. Beberapa di antaranya adalah penampakan wanita berambut panjang, makhluk gaib yang menyamar sebagai pendaki lain dengan atribut lengkap. Sosok keraton khas Jawa juga sering muncul di lokasi ini. Sosok tersebut biasanya adalah para penjaga keraton dan Nyai Sinden dengan pakaian tradisionalnya yang sangat khas. Bahkan ada juga yang pernah melihat pasukan perang tradisional dengan peralatan yang lengkap. Gunung Wutoh juga dianggap sebagai tempat yang cukup angker di Gunung Merapi. Lokasi tersebut dipercaya sebagai pintu gerbang utama menuju Keraton Merapi yang terletak di kawah puncaknya. Masyarakat percaya jika Gunung Wutoh ini dijaga Nyai Gadung Melati. Nyai Gadung Melati seringkali menampakkan diri dalam mimpi penduduk sekitar Gunung Merapi dengan mengenakan pakaian berwarna hijau daun melati. Mimpi itu biasanya dianggap sebagai pertanda akan terjadi letusan dalam waktu dekat. Selain 3 lokasi di atas, masih banyak tempat lainnya di Gunung Merapi yang dianggap angker dan terbesar di berbagai wilayah. Tempat tersebut diantaranya adalah Bukit Turgo, Telaga Putri, Muncar, Goa Jepang, Pelawangan, Bebeng, Ringin Putih, Umbul Temanten, dan Watu Gajah. Beberapa hutan juga dianggap memiliki aura mistis yang sangat kuat, seperti hutan gamelan dan bingungan, serta hujan pijen dan belumbang. Hutan Patuk Alap-alap juga dianggap angker karena dipercaya sebagai tempat pengembalaan ternak milik keraton. Banyak orang-orang yang percaya dengan mitos tersebut, namun tidak sedikit pula yang menganggapnya hanya mitos. Orang-orang yang tidak percaya biasanya melihat berbagai fenomena tersebut dari sisi ilmiah. Suara riuh yang terjadi di pasar Bubrah merupakan efek dari angin malam yang tertiup dengan kencang di daerah tersebut. Angin tersebut bertiup kencang dari bawah melewati lereng-lereng, sehingga akan menghasilkan fenomena suara yang berisik, layaknya keadaan di sebuah pasar. Keberadaan tempat-tempat yang dianggap angker tersebut juga merupakan cara nenek moyang kita agar tidak merusak alam. Dengan adanya larangan menebang pohon dan sebagainya, maka secara otomatis
wilayah tersebut akan tetap asri dan akan menopang hidup penduduk di sekitarnya. Sedangkan mengenai penampakan sosok gaib yang dilihat oleh para pendaki, mungkin hal tersebut bisa saja hanyalah halusinasi dari mereka yang terlalu kelelahan. Sekian suluk yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penulisan dalam video yang kami tampilkan, silahkan komen di kolom komentar di bawah video ini.